Asteris. Rahasia Sang Menantu Miskin episode 07-01. Keesokan harinya, setelah Valen menyelesaikan urusan rumah tangga yang biasa ia tangani, ia langsung memesan ojek online dan mengendarai ojek online untuk pergi ke kantor mahkota Horeca seperti yang sudah diinfokan oleh Revan melalui ponsel barunya itu. Seperti janji hatinya kemarin, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu istrinya agar istrinya dihargai oleh keluarga Bagaskara lainnya. Sesampainya di kantor mahkota Horeca, ia ingin segera naik ke atas untuk bertemu Revan yang sudah menunggunya di sini untuk mengajarkan banyak hal kepada Valen yang mungkin masih belum berpengalaman, dan memperkenalkannya kepada seluruh jajaran pejabat penting yang mengurus mahkota Horeca, karena perusahaannya diakuisisi oleh Weston. Tentu, pimpinan mereka diganti oleh orang Weston, yaitu Valen, sebagai pewaris tunggal di Weston. Tapi tiba-tiba saat ia hendak masuk ke lobi kantor megah mahkota Horeca, ia bertabrakan dengan seorang wanita yang berpakaian sangat terbuka dan memakai make up yang sangat tebal. Cantik sih, tapi ia make upnya yang tebal mengakibatkan wanita ini terlihat lebih tua dari umurnya. Padahal ia adalah Tere, adik sepupu dari istrinya Anindya. Wanita itu begitu melihat siapa yang telah menabraknya sontak mengumpat dan menggerutu dengan suara keras. Ish, nasib buruk apakah ini kok aku bisa-bisanya menabrak sampah tak berguna macam kamu? Desis Tere dengan nada kesal. Ia langsung membereskan dan menepis-nepis bajunya yang sebenarnya gak kotor. Hanya menunjukkan kalau dirinya tidak sekelas dengan Valen yang miskin dan rendahan. Ya ampun, kamu kan sepupu Anin. Ada apakah kamu kesini? Pakaian kamu kok kekurangan bahan gitu? Apa suamimu kekurangan uang untuk membelikan baju untuk istrinya? Tanya Valen dengan nada sarkas. Ingat Tere adalah orang yang juga sering membuli istrinya. Enak aja. Dasar orang miskin dan gak tahu fashion. Ini tuh baju branded. Harganya saja bisa membeli harga diri kamu. Suamiku orang kaya raya. Jelas bisa membelikan aku baju branded macam ini. Beda dengan istrimu yang hanya bisa beli baju di pasar, karena suaminya miskin. Kina Tere tidak terima dikatakan kalau suaminya tidak sanggup membelikan ia baju. Tapi baju kamu itu kekurangan bahan. Sobek-sobek di sana-sini. Malah kayak pengemis yang ada di perempatan jalan. Sahut Valen dengan santai. Memang susah kalau ngomong sama orang miskin yang gak tahu mode. Kalau kamu mau tahu, kedatanganku ke sini itu hendak menemui Pak Revan dan Wakil CEO Mahkota Horeca, Ibu Susan. Suamiku yang sudah menghubungi mereka agar keluarga Bagaskara bisa melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan Mahkota Horeca. Karena keluarga Kusuma itu bekerja sama dengan Weston di bidang penyediaan alat berat, tentu gak susah bagi keluarga Kusuma untuk menghubungkan Mahkota Horeca dengan Bagaskara. Pagi ini aku hendak tanda tangan kontrak dengan Wakil CEO Mahkota Horeca. Karena kabarnya CEO Mahkota adalah anak tunggal pewaris Weston Group. Katanya sangat tampan. Siapa tahu ia akan tergoda dengan penampilanku yang terlihat cantik dan modis. Katanya dengan nada sombong membuat Valen sedikit muak. Luar biasa. Kamu dan Alan adalah perpaduan sempurna. Puji Valen tidak tulus. Valen yang masih baru dalam dunia mahkota Horeca jadi. Ia juga gak tahu kalau ternyata keluarga Alan bekerja sama dalam bidang penyediaan alat berat dengan Weston Group. Tere menatap Valen dengan kesal. Ia tahu bahwa Valen memujinya dengan tidak tulus.
Dan bagaimana ceritanya sampah seperti Valen bisa ada di sini? Untuk apa kamu datang ke sini? Jangan bilang kalau kamu di sini hendak memulung barang bekas di sini ya. Jangan malu-maluin keluarga Bagaskara. Sebelum kamu memulung di sini, nih ada botol bekas air mineral yang mau aku buang. Itu bisa kamu ambil untuk kamu jual. Lumayan kan? Katanya dengan sombong, sambil melemparkan botol air mineral yang sudah kosong ke arah Valen dan mengenai tubuhnya. Untung saja isinya sudah habis karena kalau tidak, kemejanya akan basah. Valen mengenakan setelan kemeja slim fit merek Giordano klasik warna navy yang membungkus tubuh atletisnya dan celana panjang warna senada dengan itu. Barang itu dikirimkan oleh supir keluarga Weston ke rumah keluarga Bagaskara tadi pagi, sengaja karena Valen hendak diperkenalkan oleh Revan. Bersambung episode 07-02. Asteris. Rahasia sang menantu miskin. Episode 07-02. Sebagai perwakilan Tuan Willy sebagai pewaris Weston Group, orang yang gak tahu aturan akan suka membuang sampah sembarangan. Aku kesini untuk melamar pekerjaan. Bukankah mahkota Horeca adalah perusahaan yang besar bahkan melebihi perusahaan dan hotel keluarga Bagaskara? Sindirnya dengan nada sarkas. Ya memang mahkota lebih besar dari Bagaskara Company. Makanya aku heran. Bukannya kamu di Bagaskara aja tidak dipakai apalagi di tempat yang megah seperti ini. Tentu kamu tidak akan masuk kualifikasi dong. Tapi karena kamu nikah dengan sepupuku, aku akan mencoba berbincang dengan CEO mahkota atau yang berwenang di sini agar kamu bisa mendapat pekerjaan sebagai OB. Gimana? Mumpung aku masih baik hati, karena mereka memandang pada keluarga suamiku. Jadi mereka pasti akan menjadikan kamu sebagai OB di sini. Yah, bedalah antara aku dan Anin. Karena ia memilih mempertahankan kamu ya dia akan jadi sama gak bergunanya kayak kamu. Katanya sambil menampilkan wajahnya yang merendahkan Valen. Kamu mengatakan istriku itu tidak berguna. Lalu kamu apa? Sudah punya suami tapi masih ingin menggoda CEO mahkota dengan pakaian kamu yang gak layak dipertontonkan oleh wanita bermartabat. Sindir Valen dengan nada ketus. Mereka boleh menghinanya tapi jangan sampai mereka menghina istrinya. Anin terlalu baik untuk dihina macam itu. Terserah aku dong. Yang terpenting bagiku adalah status dan kekuasaan. Karena dengan uang dan kekuasaan yang kita miliki, kita baru bisa dipandang oleh orang lain. Contohnya Alan Kusuma. Dengan kekayaan yang dimilikinya tentu status aku pun jadi dipandang oleh orang. Gak seperti Anin yang mau saja mempertahankan pernikahan bersama kamu yang jelas-jelas miskin dan tidak memiliki status apapun. Mungkin wajah kamu lebih baik dari Alan. Tapi apakah kita cuman makan tampang doang? Tapi kabarnya pewaris Weston itu tampan dan juga memiliki kekayaan yang gak sedikit. Nah itu pantas digoda. Katanya dengan wajah jumawa. Dasar sampah. Gerutu Valen dengan nada jijik. Siapa yang sampah? Tere langsung meledak. Kamu wanita sampah yang menjijikan. Tingkah kamu sudah kayak wanita rendahan. Tidak ada bedanya dengan seorang asteriseng. Usai itu Valen melenggang masuk ke dalam kantor mahkota Horeca dengan santai. Kamu.
Tere tidak jadi mengumpat karena ia ingat kalau di sini dirinya mewakili keluarga Bagaskara. Akan gak lucu kalau sampai CEO Mahkota mendapati dirinya bukan wanita yang anggun dan bermartabat. Pasti dirinya akan mempermalukan keluarga Bagaskara. Jadi Tere hanya bisa menahan perasaan marahnya dan melenggang masuk ke dalam lobi menuju lift. Karena suaminya sudah membuat janjian dengan wakil CEO di lantai 15. Di sisi lain, sebelum Valen naik untuk menemui Revan dan wakil CEO Ibu Susan, Valen menuju ke daerah toilet laki-laki. Ia langsung menelepon Revan dengan ponselnya itu. Batalkan semua kerjasama dengan perusahaan Kusuma yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan, katanya dengan nada memerintah kepada Revan. Dan Revan hanya bisa mengiyakan permintaan tuan mudanya tanpa banyak bertanya. Bersambung 08-01 lebih seru ceritanya.